apa banyak. Baik, Pak Ibu semua, Pak Ibu hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam Waalaikumsalam. sejahtera untuk kita semua. Salam sehat ya, Pak Ibu semuanya. Kita dipertemukan kembali di sesi hari ini, sesi yang sangat-sangat luar biasa. Di sini ada 5 kombel yang bergabung, ya, di antaranya eh, kombel dari Kombel Talabi, ya, dari Pak Budi Santoso, Kombel KKG Gugus 2 Kecamatan Waplau Kabupaten Buru Pak Alim Buton, Kombel Semandu Ambon dari SMA Negeri 2, ya, Ibu Maulani, Ibu Yunanse Maulani. Itu ketiga narasumber, dan saya selaku host, ya, Bapak Ibu, dari Kombel Merdeka SD Negeri 70 Ambon, dan teman saya dari Kombel Metalik SD Negeri 71 Ambon, Ibu Selvia Salamor. Ya, izinkan saya untuk membacakan dulu eh, susunan kita di hari ini, susunan acaranya. Mohon izin Pak Kepala BGP, ya, yang nantinya akan membuka acara kegiatan webinar di sore ini. Mohon izin nanti informasi kalau memang beliau sudah ada untuk membuka kegiatan kami, ya, Pak Budi. Mohon izin saya membacakan susunan acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan Kepala BGP Bapak Dr. Lamansur SPD MPD, sekaligus membuka kegiatan kami di sore hari. Yang berikut doa. Setelah itu masuk dengan saya langsung berikan ke moderator untuk membawa sesi untuk memandu ketiga narasumber hebat. Setelah itu sesi tanya jawab, nanti ada penutup, ya, ada closing statement dan penutup. Baik, teman-teman hebat, eh, itu saja dari saya. Nanti selanjutnya akan dipandu oleh Ibu Moderator. Sebelum itu saya baca pantun dulu, ya, boleh ya? Boleh, Bu. Boleh, Bu, silakan. Oke. Jalan-jalan ke Boleh. Pantai Losari. Cakep. Paling Cakep. indah pemandangannya. Cakep. Cakep. Gerak bersama kora-kora beraksi. Menjadi tujuan sukses bersama. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan saya kembalikan ke Waalaikumsalam. moderator untuk sesi acaranya dan memandu hingga selesai. Terima kasih. Terima kasih, Bos. Baik, Bapak Ibu hebat, izinkan kami untuk memulai kegiatan webinar di sore ini. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu hebat, jumpa lagi bersama saya, Sylvia Salamor dari Komunitas Belajar Metalik SD Negeri 71 Ambon yang akan memandu kegiatan webinar di saat ini. Puji dan syukur patut kita aturkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena di sore ini kita dapat bergabung bersama Bapak Ibu hebat semua yang boleh berkenan hadir dalam kegiatan webinar kami, gabungan komunitas-komunitas belajar di Provinsi Maluku dengan keynote speaker kita, Kepala BGP Provinsi Maluku, Pak Dr. Lamansur SPD MPD, host kami, Kepsek Hebat, Ibu Fitria Gibran SPD MPD, dari Kombel Merdeka SD Negeri 70. Ketiga narasumber hebat, Pak Budi Santoso, SPD dari Kombel Talabi, Pak Al Alim Buton dari Kombel KKG Gugus 2 Kecamatan Waplau Kabupaten Buru, dan narasumber hebat yang ketiga, Ibu YE Maulani SPD MPD dari Kombel Semandu Abon. Dan adapun topik webinar kita di sore ini yaitu kepemimpinan guru dalam pembelajaran abad 21. Menyanyikan lagu Indonesia Raya
Mari kita dengarkan bersama. Saya mohon kita semua dalam room ini boleh duduk dalam sikap siap. Baik, Bapak Ibu hebat. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Kepala BGP Provinsi Maluku. Pak Admin, izin tanya apakah Kepala BGP sudah ada di room ini? Belum ada. Belum ada. Oke, berarti kita lanjutkan saja Bapak Ibu hebat. Belum. Ketika Kepala BGP hadir, berarti saya akan berikan kesempatan kepada beliau. Baik, Bapak Ibu hebat, sebelum kita melanjutkan kegiatan ini, marilah kita tunduk kepala sejenak untuk memanjatkan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, Bapak Ibu hebat. Sebelum dilanjutkan, saya mohon agar kita tetap mengikuti aturan yang akan disepakati kita bersama, yakni kita tidak mengaktifkan mikrofon saat ada pembicaraan lain sedang berbicara. Kemudian Bapak Ibu hebat dapat menggunakan fitur raise hand jika ingin bertanya. Dan nanti juga Bapak Ibu hebat akan mengisi link absen yang nanti disediakan oleh kami penyelenggara kegiatan. Adapun kegiatan webinar kita di saat ini, ada 3 pemateri hebat kita. Dan langsung saja Bapak Ibu hebat kita berikan kesempatan kepada narasumber hebat pertama kita, Pak Budi Santoso SPD yang merupakan guru dari SMP Negeri 15 Guru. Beliau juga merupakan ketua dari Komunitas Belajar Talabi, fasilitator guru penggerak, kapten akun belajar ID dan kontributor PMM yang akan membawakan materi terkait dengan pengambilan keputusan. Kepada Bapak narasumber hebat, disilakan. Ya, terima kasih Bu Selvia ya, moderator hebat kita. Suara saya terdengarkan, Ibu? Jelas, Pak. Ya, mohon izin ya untuk share screen materi terlebih dahulu. Sudah terlihat ya, Bu Selvia? Sudah, Pak. Ya, sebelumnya yang saya hormati koordinator GP Provinsi ya, ada Pak Alfie.
Kemudian Bapak Ibu hebat semuanya yang ada di Maluku maupun yang ada di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Mohon izin ya untuk berbagi tentang strategi pengambilan keputusan. Jadi ini sebagai bagian dari webinar Kora-Kora ya, kolaborasi penggerak komunitas belajar yang ada di Maluku. Sebelumnya kita ice breaking dulu dan nanti dilanjutkan dengan perkenalan. Ini ada tebakan, silakan Bapak Ibu bisa tuliskan di kolom chat jawabannya ya. Ya, ini pertanyaan yang pertama, bukan perempuan dan juga bukan lelaki, tetapi dipanggil ibu. Siapa itu? Silakan Bapak Ibu ditulis di kolom chat. Ada yang sudah mengetik? Hai Bapak Ibu, Ibu Pertiwi. Oh belum ya, bukan itu jawabannya. Ayo, ada lagi yang mau jawab? Ibu Negara, ada lagi? Baru dua orang yang jawab. Ayo, belum ada yang benar ini sesuai dengan jawaban yang ada pada ini ya, skripsi ini. Ada yang sudah benar, oke. Ibu kota ya jawabannya ya Bapak Ibu. Sekarang kita lanjut pada berikutnya ya. Nah, sekarang ada tebakan ini gambar. Ini gambar apa ini? Ayo silakan Bapak Ibu diketik ya. Nah, biar lebih semangat ya, saya kasih tebakan-tebakan dulu sebelum mulai materi. Basket, oh luar biasa ya Bu Fitri. Gercep sekali ya. Yang lain mana nih? Ayo jari-jarinya dimainkan ya buat mengetik ya. Oke, basket, basket. Ya luar biasa ya. Ya memang benar ya. Bisa kan saya mudah-mudah saja. Berikutnya, sekarang saya lanjutkan. Nah ini, hal apa-apa yang bisa membuat orang lemas? Ayo ada yang tahu Bapak Ibu? Sudah, yang pertanyaan basket tadi sudah. Sekarang berikutnya, kelapa apa yang bisa membuat? Oh, ini ada yang sudah jawab, kelaparan. Oh, kalau masalah makanan ini paling cepat ya jawabnya ya. Kepala sakit ya, kenapa bisa jadi kepala ya Bu Fitri ya? Oke, benar ya, kelaparan ya. Sekarang saya lanjut saja. Yang terakhir, bulan dan bumi apa di tengah? Ayo. Yang di tengah apa ya? Kalau ada bulan sama bumi, tengahnya apa? Oh, ini luar biasa ya dan kata kata dan oke luar biasa. Ternyata Bapak Ibu antusias sekali ya mengikuti tebakan atau speaking kali ini. Oke, sekarang saya lanjut. Nah, ini saya tadi sudah diperkenalkan. Nah, ini saya tambahkan dengan foto saya. Kemudian di situ sudah disampaikan tadi oleh Bu Selvia, jadi tidak saya sampaikan ya. Sekarang Bapak Ibu, tujuan saya memaparkan materi itu yang pertama itu memberikan referensi terkait langkah-langkah pengambilan keputusan dan yang kedua memahami pentingnya pengambilan keputusan yang tepat sesuai dengan peran diri apalagi kita berperan sebagai guru di satuan pendidikan kita masing-masing. Nah, sekarang menurut Bapak Ibu, apa sih pengambilan keputusan itu atau yang biasa dikenal dengan decision making? Bapak Ibu bisa tuliskan ya di kolom chat yang ingin menjawab pengambilan keputusan itu apa ya? Ada yang menulis nggak ya? Oke, saya langsung saja ya. Ini Bapak Ibu, biar lebih efektif ya waktunya, saya langsung. Decision making atau pengambilan keputusan itu sebuah proses menentukan pilihan, khususnya pilihan yang penting. Jadi pasti Bapak Ibu kalau dihadapkan pada pilihan-pilihan itu, pasti ada ini kategorinya, pentingkah atau tidak penting. Bapak Ibu pasti bisa menilai nanti. Kemudian seseorang yang cenderung menjatuhkan pilihan pada alternatif yang dinilai itu dapat memberi lebih banyak manfaat, namun dengan biaya yang serendah-rendahnya. Usahakan ya banyak manfaat, lalu biayanya sedikit. Nah, itu Bapak Ibu bagaimana bisa menjatuhkan pilihan atau keputusan yang tepat. Berikutnya, berdasarkan definisi yang telah dijelaskan, kenapa kemampuan pengambilan keputusan itu sangat dibutuhkan di pekerjaan. Jadi Bapak Ibu diminta untuk bisa mengambil keputusan dengan baik begitu. Kenapa sih kok dibutuhkan? Nah, ini saya lanjut aja. Nah, di sini pengambilan keputusan dibutuhkan karena dalam keseharian Bapak Ibu itu pasti dihadapkan pada pilihan. Di sekolah Bapak Ibu itu pasti kan ada pilihan-pilihan, ada kejadian-kejadian kasus-kasus. Jadi pengambilan keputusan itu mengharuskan Bapak Ibu untuk selalu berpikir kritis dan mempertimbangkan dengan baik setiap pilihan. Sehingga nanti pilihannya itu menjadi paling tepat. Begitu. Jadi bukan pilihan yang paling benar ya, tapi pilihan yang paling tepat untuk dijadikan sebuah keputusan. Saya lanjut. Nah, sekarang langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam pengambilan keputusan. Nah, kalau di sini menurut
yang saya sampaikan ini ada 5 langkah-langkah ya Bapak Ibu dalam mengambil keputusan. Yang pertama itu ketahui dulu tujuannya. Jadi Bapak Ibu sebelum menentukan atau mengambil keputusan itu dipastikan dulu apa sih yang menjadi tujuan utama. Nah, tujuan utama itu apa? Lah, itu harus tahu dulu tujuannya. Yang kedua itu mengumpulkan informasi. Sehingga Bapak Ibu ketika dalam mendukung pengambilan keputusan itu usahakan dikumpulkanlah informasi yang valid sebanyak mungkin sehingga nanti bisa mendukung tujuan kita nanti yang ingin dicapai itu seperti apa. Lalu yang berikutnya, pikirkan dampaknya. Jadi setelah memiliki informasi cukup, Bapak Ibu pertimbangkan dampak dari pilihan yang diputuskan itu bagaimana. Dan dampak dari pilihan yang tidak diambil itu seperti apa. Lalu berikutnya, yang keempat adalah lihat sudut pandang lain. Ini untuk menghindari kecenderungan pengambilan keputusan yang berdasarkan keinginan. Jadi keputusan itu jangan sampai berdasarkan keinginan ya Bapak Ibu, tapi dilihat dari sudut pandang lain sehingga orientasi itu pada manfaat. Apakah keputusan yang Bapak Ibu ambil itu memberikan manfaat atau tidak? Dan yang berikutnya itu implementasikan. Jadi setelah memperoleh informasi yang cukup, pastikan keputusan yang diambil itu diimplementasikan. Sehingga nanti sesuai dengan langkah-langkah yang telah dilakukan. Nah ini 5 langkah dalam mengambil keputusan. Nah, sekarang terkait skala prioritas ya Bapak Ibu untuk mengambil keputusan yang tepat. Nah, di sini Bapak Ibu bisa jadikan panduan. Yang pertama itu tentukan mana yang penting dan mendesak. Jadi ketika mengambil keputusan itu bisa ditentukan pilihan mana yang lebih penting dan mendesak untuk dilakukan terlebih dahulu dan mana yang dapat ditunda. Kalau Bapak Ibu sudah bisa menentukan, oh ini penting, oh ini mendesak, maka Bapak Ibu bisa lakukan sekarang. Tapi kalau Bapak Ibu nanti dinilai ini tidak begitu penting, tidak mendesak ya bisa diabaikan begitu. Kemudian batasi. Buat batasan dari setiap pilihan. Batasi pilihan-pilihan yang dirasa bisa untuk dikesampingkan sehingga tidak hanya terpaku pada pilihan yang sering diambil. Kemudian berikutnya, pahami nilai dari setiap pilihan. Jadi Bapak Ibu harus pastikan pilihannya itu diambil memiliki nilai yang tinggi atau memiliki nilai kebermanfaatan begitu. Jadi jangan sampai keputusan yang Bapak Ibu pilih itu tidak bermanfaat. Lalu yang terakhir, delegasikan jika memungkinkan. Jadi tidak semua hal itu bisa Bapak Ibu lakukan ya sendiri, tapi Bapak Ibu bisa delegasikan pilihan-pilihan yang dirasa bisa dilakukan oleh orang lain. Tapi Bapak Ibu bisa tetap mendapatkan manfaat dari apa yang Bapak Ibu delegasikan tersebut. Nah ini ada 4 tadi. Berikutnya saya lanjut ya Bapak Ibu. Nah ini ada matriks Eisenhower untuk menentukan prioritas. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan cara matriks Eisenhower untuk menentukan keputusan atau pilihan-pilihan yang tepat yang didahulukan itu yang mana itu bisa menggunakan Patrick Eisenhower. Jadi yang lakukan saat ini itu berarti yang penting dan mendesak. Nah, penting yang mendesak itu berarti harus sekarang dilakukan. Itu tidak bisa ditunda-tunda lagi, tidak bisa didelegasikan juga. Kemudian kalau yang tidak mendesak tapi penting, lah ini bisa diagendakan nanti. Nah, ini karena tidak terlalu mendesak, tapi ini dirasa penting, berarti oh nanti sajalah gak apa-apa. Kemudian kalau Bapak Ibu menilai kalau pilihannya itu penting, tidak penting ya ini, tidak penting tetapi mendesak. Nah, tidak penting tetapi mendesak lah, Bapak Ibu bisa delegasikan atau minta bantuan orang untuk memilih atau melakukan pilihan tersebut. Dan yang terakhir ini berarti tidak penting sama tidak mendesak. Jadi ini ya sudah kesampingkan saja atau abaikan saja. Ini tidak perlu dilakukan. Ini adalah strategi bagaimana mengambil keputusan dengan menggunakan matriks Eisenhower. Jadi intinya itu yang penting dan mendesak itu yang terutama itu. Nah, sekarang ini nanti akan saya sediakan kasus ya, cuma satu kasus saja. Nanti Bapak Ibu silakan diperhatikan studi kasus yang saya tampilkan, lalu tentukan skala prioritas. Nanti kira-kira yang dari kasus itu pilihan pertama yang mana, pilihan kedua apa begitu. Nah, ini kasusnya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa tuliskan di kolom chat ya. Ini cuma satu saja, kasusnya ini saja. Jadi di sekolah Bapak Ibu pasti Bapak Ibu akan menemui kasus-kasus seperti ini. Yang pertama ya, ada aktivitas mengajar sesuai jam pertemuan di sekolah untuk melakukan praktikum dan sudah meminta murid membawa alat dan bahan praktikum. Lalu kasus yang kedua, mengikuti lokakarya di luar kota berkaitan dengan mata pelajaran yang diselenggarakan oleh sebuah lembaga pelatihan. Yang ketiga, mengikuti pertemuan rutin di MGMP yang diadakan sebulan sekali. Yang keempat, menemui orang tua murid yang datang ke sekolah untuk mendiskusikan ke dalam murid. Dan yang kelima, menghadiri undangan dari salah satu komunitas untuk menjadi narasumber utama di seminar yang mereka selenggarakan.
Nah, silakan Bapak Ibu membuat keputusannya, pilihan yang akan Bapak Ibu ambil. Bapak Ibu bisa gunakan metrik Eisenhower ya untuk mempertimbangkan pilihan-pilihan yang ada tersebut. Atau Bapak Ibu bisa langsung saja, ini pilihan pertama yang mana, nomor berapa, pilihan kedua nomor berapa, gitu bisa langsung dituliskan di kolom chat. Ada yang sudah menulis? Saya cek dulu. Oh, belum ada yang menulis. Atau yang pertama ini silakan Bapak Ibu tentukan mana yang nomor berapa yang harus sekarang dilakukan. Maksudnya pilihan yang pertama Bapak Ibu lakukan itu nomor berapa? Itu ada Pak Irfan nomor satu, mengajar. Ya, kalau menurut saya juga nomor satu itu paling penting dan paling besar. Karena Bapak Ibu kalau sebagai guru, ya tugas utamanya itu mengajar. Ya, benar sekali ya Pak Irfan. Pak Irfan tadi memilih nomor satu. Lah, Bapak Ibu bisa teruskan untuk berikutnya. Maksudnya pilihan kedua itu nomor berapa, pilihan berikutnya nomor berapa, begitu. Ya, preferensinya nomor satu. Coba dituliskan, 5 nomornya dituliskan sekaligus sehingga bisa tahu urutan yang pertama itu apa, yang berikutnya apa, begitu. Ini saya lihat yang urutan pertama ini sudah oke semua ya. Memang mengajar sesuai jam dan sudah janji sama murid ada praktikum. Jadi ya itu ya usahakan jadi pilihan pertama untuk menjadi keputusan guru dalam menghadapi pilihan-pilihan ini. Kalau berikutnya yang mana Bapak Ibu? Setelah pilihan yang pertama kali dilakukan mengajar, berikutnya yang mana? Kira-kira yang mana Bapak Ibu? Tidak bisa Pak karena waktunya bersamaan. Iya, waktunya bersamaan. Itu kan tadi ada bisa didelegasikan, bisa dipindah begitu. Yang bersamaan yang mana Pak Irfan? Atau ada yang ini ya? Ada yang open mic ya? Mungkin ada yang mengurutkan nomor berapa, berapa, berapa gitu. Satu orang saja. Karena materi saya hanya sampai sini saja kok. Ada yang mau yang raise hand Bapak Ibu? Ada yang raise hand? Atau Pak Irfan saja ya, Pak Irfan. Ayo silakan bersuara Pak Irfan. Tadi yang jawab pertama. Halo Pak Irfan, sebentar ya, open chat Bapak Ibu. Pak Irfan Sahrul, atau Bapak Ibu yang lain bisa ya, bisa Iya, halo. berpendapat ya. Ya ini, ya silakan. Ini siapa yang mau Terdengar berpendapat? suaranya? Ya Pak Irfan, ayo Pak Iya, Irfan. Pak Udi. Ya dengar, Pak Irfan milih pertama yang mana? Pilihan Iya, pertama yang apa? Nomor? terima kasih atas kesempatannya. Menurut saya yang pertama itu ya mengajar dulu karena Oke. itu kan sudah jadi tupoksi utama. Ya. Berikutnya apa? Iya, dilanjutkan dengan menemui orang tua yang datang ke sekolah karena itu juga Oke, saya pikir hal yang mendesak untuk diselesaikan. oke, bagus. Berikutnya Iya. Kemudian mengikuti pertemuan rutin. MGMP. Iya. Oke. Selanjutnya? Lanjut dengan menghadiri undangan dan yang terakhir mengikuti lokakarya. Oke, luar biasa ya Pak Irfan. Terima kasih. Kita berikan Terima reaksi ya Bapak kasih. Ibu. Ya, makasih Pak Irfan Syahrul dari Kabupaten Bogor. Bapak Ibu bisa Iya. berikan reaksi ya, luar biasa ya untuk Pak Irfan. Oke, sekarang saya lanjut ya Bapak Ibu. Nah, ini tadi Pak Irfan sudah ya, Pak Irfan. Nah, sekarang ini ada di kolom chat, saya lihat 14352. Oh, sama ya. Coba kita cek 14 tadi sudah sama, 352. Iya, sama semua ya. Ada 14325 ya, beda sedikit, beda tipis. Ya, ini memang sebenarnya tergantung dari masing-masing guru tersebut dalam menentukan pilihan ya. Yang penting intinya yang pertama itu mengajar ya Bapak Ibu. Mengajar itu intinya. Itu berikutnya ya Bapak Ibu bisa memilih sesuai dengan mana yang penting dan mana yang mendesak bagi Bapak Ibu sendiri. Oke, sekarang saya lanjut. Ini sudah Bapak Ibu. Ini saya lewati saja. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Saya tadi menyampaikan sedikit saja materi. Kalau ada yang ingin didiskusikan, di situ saya tampilkan media sosial saya dari Facebook, Instagram, YouTube, TikTok. Bapak Ibu bisa berinteraksi dengan saya kalau ada hal-hal yang ingin disampaikan. Oke, Bapak Ibu, terima kasih. Kalau lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Salvia.
Ya, siap Pak Budi. Terima kasih untuk pemaparan materi yang luar biasa. Saya dapat menyimpulkan kata kunci dari apa yang Pak Budi sampaikan bahwa dalam pengambilan keputusan itu kita harus menentukan skala prioritas. Baik, Bapak Ibu hebat, sebelum kita dalam sesi tanya jawab, saya lanjutkan dulu sampai ketiga narasumber hebat dapat menyampaikan materi, kemudian kita dalam sesi tanya jawab. Selanjutnya, saya mempersilakan narasumber hebat kedua kita, Bapak Alim Buton SPD, yang merupakan guru di SD Ahli Lanam Sina. Beliau juga adalah Ketua Komunitas Belajar KKG Gugus 2 Kecamatan Waplau, guru penggerak Angkatan 2, serta pengajar praktik Angkatan 6. Beliau di saat ini akan memaparkan materi tentang pemanfaatan aset. Kepada Bapak, disilahkan. Baik, terima kasih Ibu. Apakah suaranya jelas? Jelas, Pak. Oke, baik, terima kasih. Izin share, Bapak Ibu. Apakah sudah terlihat, Bapak Ibu? Terlihat, Pak. Ya, baik. Baik, terima kasih moderator. Di sini tadi apa yang sudah disampaikan dari Pak Budi tadi juga ini berkaitan erat dengan pemanfaatan aset ini. Jadi di sini kira-kira pemimpin guru dalam pembelajaran abad 21 ini seperti apa kalau kita memanfaatkan dengan aset. Jadi aset ini sebenarnya di sekolah kita sudah memiliki aset yang cukup banyak, cukup beragam. Nanti kita lihat kira-kira aset-aset apa saja yang nanti saya sampaikan. Mohon izin moderator saya sampaikan eh, ucapan terima kasih kepada semua pihak yang bergabung di sini, koordinator, eh, guru penggerak Provinsi Maluku, Bapak yang terhormat juga Bapak BGP Maluku, dan semua Bapak Ibu yang berbahagia di siang ini, di sore ini. Kemudian kita lanjut di bagaimana itu pemimpin pembelajaran masa depan abad ke-21 ini, kalau sekarang kita kenal sebagai abad 21 atau zaman Z. Jadi lebih menentukan atau menurut dalam menciptakan kualitas sumber daya manusia ini zaman ini memang sungguh luar biasa. Nanti kira-kira apa sih berkaitan pembelajaran dengan aset? Nah ini zaman sekarang kan zaman zaman gadget, zaman teknologi. Jadi olehnya itu pemimpin pembelajaran mempunyai peran penting dalam membentukkan peserta didik untuk berprestasi. Jadi beberapa sekolah belum berkembang karena hanya mengandalkan bantuan pemerintah dan tidak memanfaatkan aset sekolah. Jadi sampai saat ini kita belum belum ada bantuan, ini belum ada sehingga kita selalu mundur ke belakang. Jadi ini salah satu kenapa hari ini saya menceritakan aset-aset yang ada di sekolah kita. Sebagai pendidik penting bagi kita untuk memanfaatkan aset yang ada agar sekolah dapat berkembang menjadi tempat yang kreatif dan produktif bagi murid dan warga sekolah. Kemudian kepemimpinan pembelajaran mampu memberikan dorongan dan arahan terhadap warga sekolah untuk meningkatkan prestasi belajar peserta didiknya. Sebagai seorang pemimpin yang memahami hakikat dan tujuan pendidikan, dia harus mampu mempunyai visi yang jelas dalam membawa peserta didik untuk meraih visi dan misi tersebut. Kemudian sekolah harus disusun sedemikian rupa sehingga semua individu di dalamnya termotivasi untuk berkontribusi mulai dari dari kepala sekolah, guru hingga murid harus mengembang potensi mereka karena setiap yang dimiliki sekolah adalah aset yang berharga yang dapat menjadi kekuatan utama untuk pengembangannya. Tentu tidak dapat dipungkiri bahwa pengelolaan yang terukur dan terarah sesuai sesuai dengan kekuatan yang dimiliki sekolah sangat penting. Seperti yang kita ketahui, sekolah memiliki beragam sumber daya, baik itu sumber daya lingkungan maupun sumber daya manusianya. Semua ini merupakan aset bagi sekolah yang ingin berkembang. Jadi,
Aset-aset ini dapat dijadikan dasar untuk merumuskan visi sekolah yang kemudian dijabarkan melalui misi sekolah. Nah, menurut Glenn dan Hain 2010, dalam modul pembelajaran 3.2 calon guru penggerak, terdapat perbedaan yang jelas antara sekolah yang menggunakan pendekatan berbasis kekurangan dengan sekolah yang menggunakan pendekatan berbasis akses. Jadi seperti apa nanti kita lihat pada tabel ini. Jadi perbedaan sekolah yang masih melakukan pendekatan berbasis kekurangan ini seperti fokus pada masalah dan isu. Jadi sekolah-sekolah ini dia selalu berpikir fokus pada masalah dan isu. Sedangkan kalau sekolah-sekolah yang sudah berpikir berbasis aset, maka tujuannya sudah melambung jauh, sudah ke depan. Dia fokus pada aset dan kekuatan. Jadi dia tidak pernah memikirkan segala sesuatu yang dia ingin kembangkan di sekolah itu, dia tidak pernah memikirnya di kelemahannya, tetapi dia berpikir bagaimana kesuksesannya. Kemudian yang tabel berikut berkutat pada masalah utama. Sedangkan kalau sekolah yang berbasis aset dia sudah membayangkan masa depan. Jadi dia sudah pemikirannya sudah lebih ke depan. Kemudian yang tabel yang berikut yang ketiga mengidentifikasi kebutuhan dan kekurangan-kekurangan selalu bertanya apa yang kurang. Jadi sekolah yang berbasis masalah ini berbasis kekurangan dia apa ya kira-kira di sekolah kita yang masih kurang. Sedangkan kalau sekolah-sekolah yang sudah berbasis aset dia selalu berpikir tentang kesuksesan yang diraih dan kekuatan untuk mencapai kesuksesan tersebut. Jadi itu perbedaannya. Kemudian ada lagi fokus mencari bantuan dari sponsor atau institusi lain, sedangkan untuk yang berpikir tentang aset ini dia sudah mengorganisasi kompetensi dan sumber daya. Jadi dia sudah manfaatkan aset. Dan selanjutnya merancang program atau proyek untuk menyelesaikan masalah yang berbasis aset, dia sudah merancang sebuah rencana berdasarkan visi dan kekuatan. Kemudian yang terakhir, mengatur kelompok yang dapat memaksimalkan proyek. Kemudian yang berbasis aset, dia melaksanakan rencana aksi yang sudah diprogramkan. Ini Bapak Ibu, ada perbedaannya, ada sekolah-sekolah yang sudah berpikir tentang kelemahan dan berbasis aset. Kemudian, apa saja aset lembaga pendidikan? Jadi, menurut Glenn tadi 2016 yang memetakan 7 aset utama atau disebut sebagai modal utama. 7 modal utama ini merupakan salah satu alat yang dapat membantu menemukanali sumber daya yang menjadi aset sekolah. Semua aset yang ada di dalamnya saling beririsan satu sama lain. Kemudian 7 aset ini adalah yang pertama ada modal manusia. Semua Bapak Ibu di sekolah kita ada modal manusia, ada modal sosial, ada modal politik, modal agama dan budaya, modal fisik, modal lingkungan atau alam, dan modal finansial. Ada 7 aset-aset ini, nanti saya jabarkan satu persatu. Jadi modal manusia ini, sumber daya manusia yang berkualitas merupakan hal penting yang akan mempengaruhi kesuksesan pendidikan, kesejahteraan, dan harga diri seseorang. Jadi kalau kita melihat dari apa masalah yang Pak Budi tampilkan tadi, ini juga kita bisa rangkup dalam bentuk aset. Jadi tadi kan kegiatannya bersamaan. Jadi kalau kegiatan bersamaan, kira-kira kita bisa mempergunakan aset-aset yang ada di sekolah. Oke. Jadi salah satu contoh dapat memfasilitasi antara guru melalui komunitas belajar atau mendorong siswa menjadi tutor sebaya. Ini adalah aset-aset manusia. Kemudian kita lanjut, modal ini dengan melihat kecakapan seseorang yang berhubungan dengan masyarakat, contohnya kecakapan memimpin sekelompok orang, dan kecakapan seseorang berkomunikasi dengan beragam kelompok. Ini juga salah satu aset-aset. Yang ini adalah kora-kora yang kita buat ini, yang kita laksanakan juga ini adalah aset. Kemudian ada modal sosial. Jadi modal sosial ini dimaknai sebagai norma dan aturan yang mengikat warga masyarakat yang ada di dalamnya dan mengatur pola perilaku warga, juga unsur kepercayaan dan jaringan antara unsur yang ada di dalam komunitas atau masyarakat. Ini juga dapat memaknai sebagai investasi yang berdampak pada bagaimana manusia, kelompok, dan organisasi dalam komunitas hidup berdampingan. Contohnya adanya kepemimpinan, kerjasama, saling percaya, dan rasa memiliki
masa depan yang sama. Ini contohnya di sini kalau saya jadikan contoh, sini dapat memfasilitasi diskusi atau dapat menyelesaikan masalah sekolah, membangun forum terbuka. Ini adalah aset-aset yang ada pada modal modal sosial. Kemudian di sini yang ketiga adalah modal politik. Ini berhubungan dengan kebijakan dan peraturan yang mendukung perubahan positif di sekolah, dapat membangun relasi dengan pemangku kepentingan, mengadvokasi kebijakan yang berpihak pada siswa, dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pendidikan. Ini kalau saya memberikan contohnya, dapat berdialog dengan dinas pendidikan atau pengawas sekolah. eh, Banyak hal yang kita dapat mengatur politik di sini. Atau kita bisa mengajak orang tua wali atau masyarakat terkait dengan donatur mungkin untuk mencari dana kalau kita sedang membuat kegiatan-kegiatan sekolah seperti itu. Kemudian di sini ada modal agama dan budaya. Modal agama dan budaya merupakan langkah penting untuk melihat keberadaan kegiatan dan ritual keagamaan dan kebudayaan dalam suatu komunitas, termasuk kelembagaan dan tokoh-tokoh penting yang berperan langsung maupun tak langsung di dalamnya. Di sini salah satu contohnya dapat mengembangkan kesenian dan budaya daerah. Ini salah satu contoh aset. Ini kita bisa memanfaatkan aset-aset yang ini. Kemudian di sini ada modal fisik. Jadi modal fisik ini terdiri atas dua kelompok utama, yaitu bangunan dan infrastruktur atau sarana dan prasarana. Jadi kebanyakan di sekolah ini yang jadi sasaran utama adalah modal fisik ini. Kalau sudah mau ada kegiatan UAS atau ada kegiatan-kegiatan yang berbasis online ini yang jadi masalah. Kemudian bangunan digunakan untuk kelas atau lokasi kegiatan pembelajaran, laboratorium, pertemuan dan pelatihan. Di sini sebagai contoh dapat memanfaatkan ruangan-ruang kosong. Kita bisa jadikan perpustakaan kecil atau kita bisa jadikan ruang-ruang UKS. Kemudian yang berikut ada modal lingkungan alam. Ini bisa berupa potensi yang belum dia olah dan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi dalam upaya pelestarian alam dan juga kenyamanan hidup. Modal lingkungan terdiri dari bumi, udara yang bersih, laut, tanaman, danau, sungai, tumbuhan, hewan, dan sebagainya. Ini kalau kita menggunakan modal lingkungan, kita bisa memberikan contoh dapat mengajak siswa untuk berpartisipasi dalam program sekolah hijau atau membangun kebun sekolah dan lain-lain. Kemudian yang terakhir adalah modal finansial. Modal finansial ini digunakan untuk membiayai pembangunan dan kegiatan sekolah. Ini termasuk tabungan, hutang, investasi, pengeluaran dan pendapatan, pajak, hibah, gaji, serta sumbangan pendapatan internal dan eksternal. Saya memberikan contoh kira-kira dari modal ini kita bisa dapat mengembangkan program wirausaha siswa untuk menghasilkan pendapatan keuntungan atau dapat melibatkan orang tua dalam mengelolaan dan dana untuk kegiatan sekolah atau dapat mengajukan proposal ke lembaga-lembaga donor. Ini salah satu modal yang kita miliki di sekolah kita masing-masing. Salah satu dari tujuan aset modal yang dapat menjadi kekuatan sekolah yaitu aset sosial. Komunitas adalah bentuk dari aset sosial yang sekarang kita sedang melaksanakan ini. Yang dimiliki sekolah yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas program atau kegiatan pembelajaran di sekolah dalam menumbuh kembangkan kepemimpinan murid. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan kita kembangkan nanti. Oke, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih, Ibu. Ya, terima kasih Pak Alim untuk paparan materi yang luar biasa terkait dengan pemanfaatan aset dan kata kunci yang saya dapat sampaikan terkait dengan materi beliau bahwa marilah kita fokus pada solusi menggunakan pendekatan berbasis aset bukan pada pendekatan berbasis kekurangan. Baik, selanjutnya kita lanjutkan ke pemateri hebat yang ketiga, narasumber hebat kita, yaitu Ibu Yunanse Emolani SPD MPD. Beliau merupakan penggerak komunitas belajar Semandu Ambon, juga merupakan pengajar praktik Angkatan 9, DKP PSP Angkatan 2,
yang di saat ini akan menjelaskan materi terkait dengan pengelolaan program. Kepada Ibu disilahkan. Ya, terima kasih Ibu Sylvia. Saya cek sound dulu Ibu Sylvia. Masih bisa mendengar suara saya Ibu? Jelas, Bu. Oke, baik. Terima kasih. Eh, Selamat sore Bapak dan Ibu guru hebat yang sudah ada di dalam room ini. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dan tentunya Bapak dan Ibu, salam sehat untuk kita semua. Bapak Ibu yang ada di dalam room ini, eh, tadi sudah diperkenalkan dan sebelumnya saya memberikan apresiasi kepada Koordinator Guru Penggerak Maluku yang boleh memfasilitasi kami bersama dengan Balai Guru Penggerak untuk ada dalam webinar bersama kolaborasi antara Kombel yang kita kenal dengan Kora-Kora Bapak dan Ibu. Dan izinkan saya di hari ini untuk berbagi terkait dengan pengelolaan program, masih tetap dengan topik kepemimpinan guru dalam pembelajaran 1821. Namun izin sebelumnya, izinkan saya Ibu Selvi untuk share screen. Ya, Bu. Ya, bisa terlihat Bapak Ibu? Belum, Ibu. Dalam proses, Bu. Sudah, Bu. Siap. Bapak Ibu, baik. Bapak Ibu sekalian, ya, kali ini saya berbagi terkait dengan pengelolaan program yang berpihak pada murid. Namun sebelumnya Bapak Ibu, saya ingin say hello dulu kepada Bapak dan Ibu sekalian, Bapak Ibu guru hebat yang ada dalam room ini. Apa kabar Bapak dan Ibu hari ini? Baik ya Bapak Ibu. Baik, Bu. Semoga semua kita yang ada di dalam room ini semua dalam keadaan sehat dan boleh ada di dalam room ini dengan sampai dengan berakhir Bapak Ibu dengan tetap utuh Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu sekalian, ada satu ice breaking untuk Bapak dan Ibu. Di sini clue-nya Bapak dan Ibu, clue-nya di sini adalah jika hari sama dengan angka Bapak Ibu. Jika hari sama dengan angka, maka tuliskan jawaban Bapak dan Ibu dalam mode baca. Saya ulangi sekali lagi Bapak dan Ibu, jika hari sama dengan angka, maka tuliskan jawaban Bapak dan Ibu dalam mode baca. Pertanyaannya adalah today is, silakan Bapak Ibu boleh sama-sama di kolom chat Bapak Ibu. Clue-nya adalah jika hari sama dengan angka Bapak Ibu, maka tuliskan jawaban Bapak dan Ibu dalam mode baca. Silakan Bapak Ibu. Ditulis ya Bapak Ibu, tapi dalam mode baca. Oke, Pak Budi. Tuesday. Oke, ternyata ada yang sudah menuliskan di sini 3. Ada yang 3 dalam bentuk angka, ada juga yang 3 dalam bentuk tulisan utuh. Oke, iya. Sepertinya kebanyakan dari kita Bapak dan Ibu yang sudah memberikan jawaban di sini adalah menulis 3. 3-nya ditulis dalam versi baca ya Bapak Ibu, bukan 3 dalam bentuk angka, tetapi dalam bentuk tulisan. Ya, baca. Oke,
Terima kasih Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi untuk ice breaking Bapak dan Ibu. Itu berarti fokus Bapak Ibu masih ada, Bapak Ibu masih fokus dan masih semangat dalam mengikuti sesi webinar ini. Bapak Ibu sekalian, bagaimana perasaan Bapak Ibu? Bapak Ibu boleh memberikan respon dengan menekan reaksi pilihan Bapak dan Ibu di room ini Bapak Ibu. Boleh langsung menekan tombol reaksi Bapak Ibu. Boleh Bapak Ibu memberikan reaksinya? Wow, ada yang langsung di kolom chat. Oke. Baik. Banyak sekali ya Bapak Ibu, perasaan Bapak Ibu di hari ini. Ada yang love-nya tubi-tubi, banyak ya. Tapi ada juga yang tampaknya bersemangat, ada yang juga tampaknya sudah kelelahan. Tapi Bapak Ibu, dimanapun perasaan Bapak Ibu hari ini, saya percaya bahwa Bapak Ibu tetap semangat untuk bisa melakukan perubahan Bapak Ibu. Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih untuk peran aktif Bapak dan Ibu. Baik, pertama-tama Bapak Ibu, tujuan dari sesi berbagi di hari ini yaitu kita sama-sama akan berefleksi bagaimana mengupayakan supaya terwujudnya lingkungan sekolah yang mendukung tumbuhnya murid-murid yang mampu menjadi pemimpin dalam proses pembelajarannya sendiri. Kemudian yang kedua, merancang sebuah prakarsa perubahan di sekolah dalam bentuk sebuah program atau kegiatan sekolah yang mendorong kepemimpinan murid dengan menggunakan model prakarsa perubahan. Nah, Bapak dan Ibu, sesi ini Bapak dan Ibu tidak lepas dari dua materi yang tadi sudah disampaikan oleh kedua narasumber kita, Pak Budi dan juga Pak Alim ya, Bapak dan Ibu, terkait dengan pengambilan keputusan dan juga untuk pemetaan aset. Bapak dan Ibu sekalian, ya, tentang pengelolaan program yang berdampak positif bagi murid. Yang dilakukan ini Bapak dan Ibu, bisa dalam bentuk atau berupa kegiatan intrakurikuler, bisa juga kegiatan kokurikuler, maupun juga kegiatan ekstrakurikuler. Ini Bapak dan Ibu, sedikit saja pengantar terkait dengan pengelolaan program yang berdampak positif bagi murid. Yang menjadi latar belakang pengelolaan program atau program yang berdampak pada murid ini, Bapak dan Ibu, yang pertama, yaitu yang saya angkat, karena ini berbagai praktek baik Bapak dan Ibu, berbagai aksi nyata yang sudah saya lakukan, baik itu saya sebagai guru maupun juga dalam kapasitas sebagai komunitas. Ya, nah di sini Bapak dan Ibu, latar belakang yaitu yang pertama letak geografi dari sekolah. Bapak dan Ibu, ini adalah sekolah kami, Bapak dan Ibu. Sekolah kami berada di pusat kota, dan tentunya Bapak dan Ibu tahu bahwa di sini sangat tempat lalu lalang kendaraan ya Bapak dan Ibu, karena memang berada pada pusat perkotaan. Nah, latar belakang yang kedua, selain dari letak geografis sekolah Bapak dan Ibu, ada juga isu atau masalah yang dihadapi oleh warga sekolah. Jadi ada isu-isu yang memang sering dihadapi atau yang memang dihadapi oleh warga sekolah, baik itu peserta didik, guru, ya. Dan ini yang menjadi latar belakang dari program yang akan diangkat. Yang berikut Bapak dan Ibu, latar belakang yang berikut adalah modal. Tadi dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Alim ya terkait dengan modal, dan pada saat kami pun juga melakukan perencanaan terkait dengan program yang berdampak pada murid ini, maka ada 7 model aset yang memang dimiliki juga oleh SMA Negeri 2 Ambon. Bapak dan Ibu, untuk alurnya nanti Bapak dan Ibu bisa lihat ada di dalam PMM, tetapi juga akan saya share ya Bapak Ibu untuk materinya, karena di sini sesinya adalah webinar Bapak dan Ibu, sehingga waktunya kita efisiensikan. Strategi yang digunakan Bapak dan Ibu adalah alur bagja dengan pendekatan inquiry apresiatif. Dengan demikian Bapak Ibu, kita berbasis pada kekuatan, berbasis pada aset. Nah, model aset itulah yang kita gunakan untuk bisa menyusun program yang berdampak pada murid. Ini Bapak Ibu secara individu ya.
program saya secara individu. Yang pertama ada keadaan awal. Di sini saya menggunakan atap. Awalnya itu dalam proses pembelajaran kimia, kebetulan karena saya guru kimia di SMA Negeri 2 Ambon, masih terdapat beberapa murid yang belum mengikuti pembelajaran dengan baik. Melakukan tindakan dan sikap yang belum serius dalam belajar, meskipun sudah membuat kesepakatan kelas secara bersama, melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid dan menyusun serta menyelenggarakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, tantangannya masih ada murid yang tidak serius dalam pembelajaran kimia. Maka dengan demikian Bapak Ibu, aksinya yang pertama itu kita melakukan, saya sendiri ya Bapak Ibu, karena ini untuk individu, aksi saya, berdiskusi dan melakukan coaching, kemudian melakukan refleksi untuk mengevaluasi penyelenggaraan pembelajaran yang dilaksanakan, kemudian melakukan perubahan strategi pembelajaran dengan menajamkan unsur pembelajaran berdiferensiasi, dan melakukan inovasi pembelajaran sekreatif dan memenuhi kebutuhan murid secara utuh. Nah, di sini Bapak Ibu, perubahan yang diharapkan adalah peserta didik dapat menemukan pengalaman belajar bermakna melalui kolaborasi kelompok, mampu menggali potensi diri dan merasa nyaman dalam pembelajaran, menjadi pemerkasa untuk menentukan solusi tepat untuk permasalahan lingkungan sebagai implementasi dari pemahaman konsep kimia yang dipelajari. Prakarsa perubahannya adalah pembelajaran kimia yang inovatif, menyenangkan, dan bermakna, serta berpihak pada murid. Di sini memang PJBL dan PBL ya Bapak Ibu, tapi ada nama yang saya berikan untuk strategi yang saya pakai dalam pembelajaran kimia inovatif yang ingin dikembangkan. Di sini Bapak dan Ibu, untuk prakarsa perubahan, saya menggunakan kanvas Bagja. Yang pertama dimulai dengan buat pertanyaan, ambil pelajaran, kemudian gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Bapak dan Ibu, ini untuk alur yang saya pakai dalam menyusun prakarsa perubahan ya Bapak Ibu, untuk program yang berdampak pada murid. Baik. Ini salah satu aksi saya, Bapak dan Ibu, karena ini berbagi aksi. Pembelajaran inovatif ini adalah Benefitis Protik. Bapak dan Ibu, sekilas saya ingin memberikan sedikit gambaran. Mungkin Bapak Ibu akan berpikir bahwa pembelajaran ini hanya guru yang melakukan. Tetapi di sini Bapak Ibu ada upaya yang guru lakukan untuk bisa melakukan pembelajaran inovatif berbasis problem, proyek, dan TIK ini Bapak Ibu. Ya, untuk guru, saya menyiapkan pembelajaran dengan berbagai bervariasi ya Bapak Ibu atau terdiferensiasi, sedangkan siswanya Bapak dan Ibu dalam hal untuk penguatan TIK Bapak dan Ibu, maka anak-anak ini diajak untuk masuk di dalam kelas Canva. Jadi ada satu hari yang saya sediakan khusus untuk mereka bisa belajar tentang Canva, kemudian masuk di dalam kelas Canva, ya Bapak Ibu, karena sekarang yang mudah ya untuk membuat aksi dan banyak ide itu dengan Canva, maka saya pun juga mengajak anak-anak untuk bisa di dalam kelas Canva. Jadi Bapak dan Ibu, untuk pembelajarannya di kelas nantinya Bapak dan Ibu, banyak hal yang mereka akan lakukan dengan aplikasi yang sudah mereka dapatkan. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa mereka akan mengembangkan diri lagi Bapak dan Ibu. Ya, sehingga di sini benar-benar anak bisa berkontribusi di dalam suatu proses pembelajaran. Selain itu juga dapat berkontribusi untuk bisa menularkan virus yang baik terkait dengan pemahamannya di berbagai media sosial. Bagaimana mereka bisa menjadi agen-agen perubahan dengan berbagi pengetahuan mereka, pemahaman mereka tentang konsep kimia di dalam media sosial mereka, sehingga media sosial mereka itu dipenuhi dengan pengetahuan. Itu untuk aksi ini Bapak dan Ibu. Yang berikut Bapak dan Ibu, tujuan dari pengelolaan program ya itu mendorong student engagement dalam pengelolaan program di sekolah, memungkinkan murid untuk belajar menjadi individu yang lebih bertanggung jawab, berdaya, kontributif, namun pengalaman dan kebermaknaan yang mereka dapatkan dari proses belajar mereka
dalam program-program sekolah tersebut sesungguhnya akan memberikan bekal untuk mereka menjadi seorang pembelajar sepanjang hayat. Jadi ini tujuan dari pengelolaan program Bapak dan Ibu. Nah, karena di sini Bapak Ibu, programnya ini tidak lepas dari visi dan misi dari sekolah, dari SMA Negeri 2 Ambon sendiri Bapak dan Ibu. Yaitu visi kami, yaitu mewujudkan lulusan yang berprofil belajar Pancasila dan mampu berkompetisi secara global. Sedangkan misi, Bapak Ibu ada 10 misi, tetapi di sini yang saya ambil adalah yang nyasar dengan kegiatan yang atau program yang berpihak pada murid, yaitu yang pertama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dalam diri peserta didik, kemudian menghasilkan lulusan bernalar kritis dan mandiri, menghasilkan lulusan yang berkebinekaan global dan bergotong royong, meningkatkan kemampuan lulusan untuk mampu bersaing secara global, terampil dan percaya diri, dan mengembangkan sistem pendidikan yang berbasis kekuatan, demokratis, transparan, responsif, dan akuntabel, serta mengembangkan budaya positif di sekolah secara konsisten. Ini Bapak Ibu yang menjadi dasar, ya. Jadi visi dan misi itu selalu ada di dalam kegiatan kami, baik secara individu maupun juga komunitas. Sekilas Bapak Ibu itu tadi untuk berbagi praktek baik dari sisi individu. Sekarang untuk komunitas kami Bapak Ibu, sekedar memperkenalkan terkait dengan komunitas Mandu Ambon, yang awalnya itu bernama Komunitas Praktisi SMA Negeri 2 Ambon yang terbentuk dari hasil aksi nyata CGP Angkatan 1 pada saat itu. Dan pada tahun 2023 diubah namanya menjadi Komunitas Mandu dan terdaftar di PMM Bapak dan Ibu. Aksi-aksi kami Bapak dan Ibu, di sini peran komunitas dalam pengelolaan program yang berdampak pada murid adalah turut berperan aktif dalam mewujudkan visi dan misi sekolah dengan berpusat pada siklus Bapak dan Ibu. Siklusnya adalah refleksi awal, perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Dan ini merupakan program Kombels Mandu Ambon secara rutin Bapak Ibu yang dilakukan dalam di setiap 2 minggu sekali dalam 1 bulan. Ini aktivitas-aktivitasnya Bapak dan Ibu. Ya, berbagai aksi program komunitas Mandu yang berdampak pada murid Bapak dan Ibu. Yang sesungguhnya kita tetap berbasis pada kekuatan kita Bapak Ibu. Ini yang pertama Bapak Ibu, yaitu edukasi hijau melalui pemanfaatan tanaman hidroponik SMA Negeri 2 Ambon. Ya, program ini Bapak dan Ibu disusun oleh atau dirancang oleh kami dengan tujuan, ya, tujuannya adalah program edukasi hijau melalui pemanfaatan tanaman hidroponik sekolah dirancang dengan berorientasi pada peningkatan kompetensi peserta didik dalam bidang kewirausahaan dan literasi lingkungan. Nah, Bapak dan Ibu, dasarnya adalah ternyata kami punya aset, ya, aset kami ada, yaitu kami punya tempat untuk melakukan tanaman hidroponik ini, medianya sudah ada Bapak dan Ibu, itu sejak tahun 2017, tetapi hanya digunakan untuk prakarya dan kewirausahaan. Tapi pada ruling budidaya, ya, budidaya tanaman. Dan setelah kami yang waktu itu terimbun di dalam komunitas praktisi guru penggerak komunitas praktisi SMA Negeri 2 Ambon, maka kami merancang program Bapak dan Ibu. Programnya adalah program edukasi hijau melalui pemanfaatan tanaman hidroponik sekolah dengan memberdayakan aset yang ada di sekolah kami. Nah, untuk kegiatan ini Bapak dan Ibu diharapkan peserta didik itu memiliki jiwa wirausaha, kemudian peduli dan cinta lingkungan, kerjasama mandiri bertanggung jawab terhadap lingkungan. Yaitu di sini Bapak Ibu tentang literasi lingkungan. Selain itu Bapak Ibu, tahapan-tahapannya Bapak Ibu, ya. Tahapan ini pun juga Bapak Ibu kami menggunakan alur bakjanya Bapak dan Ibu. Dan di sini untuk kegiatan yang dilakukan, ya, ini dilakukan oleh siswa Bapak Ibu. Pada tahapan persiapan di sini hanya sosialisasi program hidroponik sekolah. Dan itu kami lakukan dengan melakukan sosialisasi kepada perwakilan murid pada saat itu, ya, murid-murid yang dipilih Bapak dan Ibu merupakan perwakilan dari OSIS. Dan setelah itu Bapak dan Ibu akan dibentuk tim hidroponik. Tim hidroponik ini Bapak dan Ibu dibentuk oleh siswa sendiri, bukan guru.
Kami guru hanya monitoring dan evaluasi, ya. Tetapi untuk kegiatan selanjutnya itu diserahkan oleh siswa Bapak Ibu, sampai dengan bagaimana mereka menyusun jadwal, agenda untuk kegiatan teamwork mereka, itu semua adalah kerja dari teamwork itu. Kegiatan yang dilakukan selain itu juga Bapak Ibu ini dieksekusi program oleh Teamwork Hidroponik SMA Negeri 2 Ambon yang diwakili oleh siswa ya Bapak dan Ibu yang ada di dalam OSIS. Kemudian pelaksanaan programnya seperti ini Bapak Ibu. Dan ini tahapan-tahapannya Bapak Ibu mereka agendakan. Ada laporannya Bapak dan Ibu, dan itu juga sudah saya bagikan di dalam platform Merdeka Mengajar Bapak Ibu sebagai aksi dari kami. Ini untuk hari pengecekannya Bapak Ibu. Dan sini Bapak Ibu ada testimoni dari peserta didik terkait dengan program ini Bapak Ibu, dan juga ada link laporan kegiatan dari tim hidroponik. Bapak Ibu bisa mengunjungi web platform Merdeka Mengajar, dan di situ pun juga sudah dimasukkan sebagai aksi Bapak dan Ibu, berbagai aksi karya. Itu Bapak dan Ibu yang menjadi hal yang perlu saya bagikan Bapak dan Ibu untuk kita semua di hari ini dalam sesi webinar kita Bapak dan Ibu. Kalau yang tadi Bapak dan Ibu, karena tadi di awal itu program pengelolaan program ini bisa terintegrasi pada intrakurikuler, juga pada ekstrakurikuler, dan juga pada kokurikuler Bapak Ibu. Dalam hal ini adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Karena kalau berbicara tentang program, pengelolaan program Bapak Ibu, itu berarti harus sesuai dengan visi misi, juga tujuan, kemudian disesuaikan lagi dengan aset yang ada di sekolah, ya. Kemudian disesuaikan juga dengan penganggaran Bapak Ibu. Ya, ada program-program yang sesungguhnya butuh penganggaran. Sedangkan Bapak Ibu ini sekilas saja Bapak Ibu untuk kegiatan yang berdampak pada murid dari yang terintegrasi pada kokurikuler melalui program atau proyek penguatan profil belajar Pancasila. Sedangkan untuk intrakurikuler Bapak dan Ibu melalui program belajar yang terjadwal setiap hari, yakni program literasi dan numerasi di awal pembelajaran. Dan itu dilakukan Bapak dan Ibu untuk dari rencana tindak lanjut dari program benahi yang ada pada rapat pendidikan. Karena pada saat itu Bapak Ibu rapat pendidikan kami pada indikator literasi dan numerasi itu ternyata kuningnya Bapak Ibu, sehingga kami berusaha untuk bisa bagaimana caranya meningkatkan atau mengubah sehingga pada dimensi indikator itu dapat mengalami perbaikan. Dan di sini Bapak Ibu, komunitas belajar pun juga turun berperan aktif Bapak dan Ibu melalui aksinya dalam kegiatan IHT Bapak dan Ibu. Jadi kami melakukan IHT untuk bagaimana guru dapat menyiapkan program literasi numerasi lewat platform Merdeka Mengajar. Jadi dilakukan melalui bentuk kelas asesmen di platform Merdeka Mengajar. Bapak dan Ibu, ini ada link aksi nyata Semandu Ambon, Bapak dan Ibu, baik itu dari segi intrakurikuler, kokurikuler, maupun juga dari segi ekstrakurikuler. Nanti Bapak dan Ibu untuk kegiatan-kegiatan yang berpihak pada murid Bapak dan Ibu, ya. Mungkin ini Bapak Ibu bisa terlihat ya Bapak Ibu? Ibu Selvi, Bisa, saya Bu. cek lagi apakah Bu. bisa. Oke, baik. Bisa. Baik. Diawali Bapak dan Ibu, diawali dengan perencanaan berbasis data tentunya. Kemudian di sini ada penguatan kapasitas pendidik. Di sini
berbagai program dan kegiatan yang telah dilakukan untuk penguatan kapasitas sumber daya manusia yang handal dalam dan cakap guna menunjang ketercapaian visi dan misi Semandu, terlebih khusus Bapak dan Ibu dalam mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Selain itu, berbagi praktek baik pada platform Merdeka Mengajar yang sering kami lakukan Bapak dan Ibu. Ini dari segi ekstrakurikuler Bapak dan Ibu, dan itu juga merupakan salah satu program yang berdampak pada murid yang ada atau terintegrasi dari segi ekstrakurikuler. Kemudian ini ya Bapak Ibu, aksi dari P5, Gaya Hidup Berkelanjutan. Dan di sini pada P5 itu kan Bapak dan Ibu programnya anak akan bagaimana bisa memberikan pemikiran yang solutif, kreatif ya Bapak Ibu terkait dengan isu atau masalah yang dihadapi ya, baik itu oleh SMA Negeri 2 sendiri, lembaga atau pendidikan maupun juga secara global Bapak dan Ibu, dan bisa memberikan pikiran-pikiran solutif untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Ya, jadi aksi nyata P5 sebagai pelajaran yang bermakna di mana anak-anak yang akan merumuskan program dimulai dengan tahapan-tahapan Bapak dan Ibu, dan di SMA 2 kami menggunakan alur Merdeka, dan pada demonstrasi aksi dan juga aksi nyata ini yang diberikan kepada anak-anak sesuai dengan apa yang ada di dalam modul, misalnya ke dimensi dan juga subelemen yang diinginkan oleh proyek penguatan profil belajar Pancasila itu sendiri. Nah, di sini Bapak Ibu rencana tindak lanjut dari P5 ini yaitu akan terbentuknya sanggar dari Semandu Ambon. Jadi ini direkomendasikan dari satu program P5 yang sudah dilakukan pada tahun sebelumnya di tahun 2023 ya, pada prakarya dan pada tema kearifan lokal dan juga kewirausahaan. Mungkin itu Bapak Ibu yang perlu saya bagikan kepada Bapak dan Ibu sekalian, ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam menyampaikan materi ada hal yang mungkin menyinggung Bapak dan Ibu, tapi sesungguhnya Bapak dan Ibu belajar pengelolaan program tadi disampaikan oleh narasumber yang kedua bahwa aset ya, jangan kita berpikir berbasis kelemahan atau defisit Bapak dan Ibu, tetapi mari menggunakan dan memanfaatkan aset. Ya, aset kita banyak, 7 model aset Bapak dan Ibu, dan itu bukan terpaku pada sarana prasarana saja, tetapi itu pun juga terpaku pada sumber daya manusia yang ada, baik itu peserta didik, pendidik, maupun juga stakeholder lainnya Bapak dan Ibu yang mendukung terwujudnya program yang positif yang berpihak pada murid. Mungkin demikian Bapak dan Ibu yang boleh saya bagikan. Saya kembalikan kepada Ibu Selvi sebagai moderator. Silakan Ibu Selvi. Siap, Bu Nancy, terima kasih untuk pemaparan materi yang luar biasa terkait dengan pengelolaan program yang berdampak pada murid, dan kata kunci dari penjelasan Ibu bahwa dalam prosesnya itu menggunakan alur bagja dengan memanfaatkan 7 modal aset. Baik Bapak Ibu hebat semua, demikian penjelasan dari ketiga narasumber hebat kita. Selanjutnya kita akan ada dalam sesi tanya jawab. Pada sesi tanya jawab ini akan dibagikan ke dalam 2 sesi, yang mana masing-masing sesinya akan diberikan kesempatan bagi 3 penanya yang akan memberikan pertanyaan. Dan jika masih ada waktu berarti kita akan tambahkan lagi. Boleh menggunakan fitur raise hand ataukah boleh di kolom chat. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami mohon agar dapat menyampaikan nama dan asal sekolah. Silakan Bapak Ibu hebat yang mau bertanya. Bu Nita kayaknya mau bertanya. Bu Nita Takaria, kayaknya sudah mau ini apa bicara. Open mic sudah. Silakan Ibu. Bagaimana Bu Nita Takaria? Bu Nita?
Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan mikrofonnya sudah diaktifkan Bapak Ibu. Itu siapa suara ya? Belum ada ya Bapak Kayaknya, Ibu hebat. iya, kayaknya sudah pas Kayaknya kayaknya sudah mungkin saja ya. Dari penjelasan ketiga narasumber hebat kita yang kayaknya ya, sangat ya betul. mendetail. Detail ya. Ya, Iya, kalau gitu ya, ya, kalau memang tidak ada lagi ya sudah. Saya itu ya, link sertifikat ya. siap. Kepsek. Baik, Bapak Ibu hebat. Karena saya lihat di sini di kolom chatnya juga tidak ada pertanyaan. eh, di link Zoom-nya juga tidak. Bahkan tidak ada juga yang menggunakan fitur raise hand. Berarti saya pastikan bahwa Bapak Ibu hebat semua sudah dapat memahami dengan baik dan lewat penjelasan yang sangat mendetail dari ketiga narasumber hebat kita, kiranya semua dapat diterima dengan baik dan yang pastinya berdasarkan praktik-praktik baik yang sudah diberikan dapat diaplikasikan ke depan. Baik, Bapak Ibu saya minta untuk mengisi link daftar hadir yang telah dibagikan di kolom chat. Dan demikianlah Bapak Ibu kegiatan webinar kita di sore hari ini. Dengan harapan kita selalu bergerak, tergerak, dan menggerakkan demi kemajuan pendidikan di negeri tercinta. Teruslah belajar, kembangkan diri, dan berinovasi. Saya mengakhiri kegiatan ini dengan sebuah pantun. Pohon rambutan berbuah rendah-rendah. Kalau dipetik, sangatlah gembira. Ayolah kita terus berbenah agar murid tetap bahagia. Baik, Bapak Ibu, untuk seksi dokumentasi, saya mempersilakan Bapak Ibu semua untuk mengaktifkan kameranya agar kita foto bersama dulu, mengabadikan momen di sore hari ini. Ya. Jangan lupa closing statement belum itu. Ya, siap. Oke. Open mic, open mic. Open kamera dulu ya. Iya, Instagram open dulu kamera sih. dulu, Bu. Kita Oke. dokumentasi dulu. Ya, Bu Fit sudah. Tolong dibantu ya karena kayaknya ada banyak ya, ada 6 ya. Tolong di kameranya dibuka ya supaya kalau kita foto nggak ada kameranya juga kan kurang bagus ya, nggak ada wajahnya. Cuma namanya doang. Tolong wajah-wajah cantiknya dikeluarkan. Ya, ini baru kedua nih. Oke. Yang ketiga Pak, Oke. tolong bantu saya. Saya agak Sudah ya, Bu Fit? Oke, siap. Ya, selanjutnya Bapak Ibu hebat, sebelum mengakhiri kegiatan di saat ini, saya mempersilahkan ketiga narasumber hebat kita untuk closing statement, dimulai dari Pak Budi. Silakan Pak Budi. Iya, Bu. Ya, terima kasih Bu Selvia untuk closing statement kali ini. Ya, Bapak Ibu tetap semangat ya dalam bertugas sebagai guru maupun kepala sekolah bagi yang sudah menjadi Kepsek di sekolah Bapak Ibu masing-masing.
untuk materi dari saya tadi tentang pengambilan keputusan, mudah-mudahan Bapak Ibu dalam setiap pengambilan keputusan atau kebijakan itu benar-benar Bapak Ibu bisa membuat pilihan yang sangat tepat ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu silakan nanti dipertimbangkan pilihan-pilihan mana yang penting dan yang mendesak dan yang memang pilihan tersebut sangat berpihak juga pada murid. Tetap semangat Bapak Ibu, tetap semangat berkarya, berbagi. Mudah-mudahan kita ketemu lagi ya dalam kesempatan berikutnya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Selvia. Ya, Pak Budi, terima kasih. Selanjutnya ke Ya, narasumber hebat kita yang kedua, Pak Alim Butoni. Silakan, Pak. Ya, baik, terima kasih Bu. Ah, Mungkin yang jadi akhir kata dari saya ini, tetap semangat untuk Bapak Ibu guru, tetap semangat dan selalu berpikir positif, selalu memanfaatkan aset yang ada. Terima kasih Bu. Oke, siap, Pak Alim Butoni. Terima kasih. Dan selanjutnya narasumber hebat kita yang ketiga, Bu Yunansi. Silakan, Bu. Baik, Ibu moderator, Ibu Sylvia. Eh, karena saya di sini pengelolaan yang berdampak pada murid, pendidikan itu bukan hanya sebatas pada kelas, bukan hanya dilakukan oleh guru, tetapi juga dilakukan oleh orang tua. Tinggal bagaimana kita guru, bagaimana sekolah bisa dapat memberdayakan aset yang ada. Karena di sekeliling kita ada banyak aset dan anak-anak kita memiliki potensi. Sehingga mari kita memberdayakan aset yang ada di sekitar kita. Mungkin itu Ibu dari saya. Siap, Bu Nancy. Terima kasih untuk ketiga narasumber hebat yang sudah memberikan closing statement di saat ini. Dan terima kasih Bapak Ibu hebat semua yang sudah boleh hadir di room ini. Sudah dapat berbagi dan kita sudah dapat saling mendengarkan terkait dengan praktik-praktik baik yang sudah disampaikan dari ketiga narasumber hebat bersama kami kolaborasi Gerakan Kora-Kora, yakni kolaborasi aksi nyata komunitas penggerak Merdeka Belajar. Terima kasih Bapak Ibu hebat. Sampai jumpa di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Tabea. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabea. Tapi ya, Iya. oke, ya. Mungkin saya mau closing statement lagi. Siap, Bu Fit. Penyemangat tadi ya, terima kasih untuk tiga narasumber hebat, teman-teman hebat. Saya berpikir bahwa teman-teman yang ada di Zoom ini bukan hanya mengejar sertifikat ya, tetapi benar-benar ingin mengetahui sejauh mana materi-materi yang akan diberikan. Karena ini merupakan ilmu, dan ilmu itu tidak bisa dimakan sendiri, tetapi kita setelah kita makan, kita resapi, setelah itu baru kita berbagi ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman sudah dapat ilmunya, tolong juga dibagikan ke teman-teman yang lain. Itu saja. Waktu untuk link sertifikat itu dia secara langsung otomatis langsung keluar ya, sertifikatnya hanya terhitung dalam waktu 2 jam saja Pak Ibu. Jadi yang ada yang mengikuti kegiatan webinar ini secepatnya diisi ya. Begitu. Itu saja. Terima kasih ya. Salam. Dan thank you so much semuanya teman-teman. Sampai sesi berikutnya lagi ya. Dah. Assalamualaikum. Selamat sore. Besti, ayo Besti ngomong dulu sedikit. Waalaikumsalam.